Bapak, Ibu guru, dan karyawan SD Saber 2 Bandar Lampung yang terkasih, Bapak Ibu, orang tua, wali murid SD Saber 2 Bandar Lampung yang saya hormati, dan anak-anakku, siswa-siswi SD Saber 2 yang saya kasihi. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kasih yang telah berikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat yang berbahagia ini kita dapat berjumpa lewat media elektronik. Kita tahu bahwa sekolah mempunyai visi dan misi. Visinya adalah menjadikan siswa SD Saber 2 Bandar Lampung yaitu unggul dalam humanitas, kecerdasan, kejujuran, kedisiplinan, dan pelayanan. Dari visi tersebut kita jabarkan menjadi misi. Misinya adalah dengan meladani Santo Fransiskus Xaverius, kita mendidik dan melayani kaum muda dengan penuh budaya kasih. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai humanitas, kecerdasan, kejujuran, kedisiplinan, dan pelayanan. Sedangkan yang ketiga adalah melayani atau mengadakan pelayanan dengan penuh kasih, kenyamanan, dan menyenangkan. Dari visi dan misi kita akan menjabarkan apa itu humanitas. Humanitas adalah di mana terjalin persaudaraan sejati bagi warga sekolah SD Saber 2 Bandar Lampung. Maka di situ akan terjadi kita saling mencintai, menghormati, dan menghargai satu dengan yang lain. Cerdas berarti bagaimana kita menggunakan akal budi kita. Maka dibutuhkan kepekaan kita terhadap lingkungan dan kondisi, termasuk perkembangan zaman. Di zaman ini ada zaman era industri 4.0. Selain itu juga perlu adanya sikap jujur. Kejujuran penting karena kita perlu mendapatkan identitas dari orang lain atau kepercayaan, sehingga kita dengan memiliki kejujuran maka kita dipercaya oleh orang lain, baik secara pribadi atau person maupun oleh masyarakat. Dibutuhkan juga sikap disiplin, baik disiplin dalam beribadah, dalam belajar, bekerja, maupun disiplin waktu. Kemudian kita pun juga harus memiliki sikap pelayanan. Dalam melayani itu dengan penuh kasih, dengan keikhlasan hati. Maka SD Saber 2 Bandar Lampung menerapkan 5 pilar visi dan misi SD Saber 2 Bandar Lampung. Penerapan yang pertama melalui kegiatan kurikuler. Maka dalam pembelajaran di situ pentingnya menghidupi adalah 5 pilar tersebut. Bagaimana seorang guru, siswa, orang tua,
maupun masyarakat bersinergi dalam membangun kebersamaan, mempersiapkan cita-cita anak-anak kita. Dalam kegiatan co-kurikuler adalah di mana anak-anak juga penting mencintai lingkungan dengan mengadakan kegiatan studi wisata. Dengan studi wisata, maka mereka bagaimana mengenal lingkungan alam, belajar menanam, menghargai hasil tanam, juga bagaimana anak mengenal tentang satwa. Maka ada kunjungan ke tempat, yaitu tempat wisata yang berkaitan dengan satwa. Misalnya kita kunjungan yaitu ke tempat taman kupu-kupu. Bagaimana anak-anak mengenal metamorfosis kupu-kupu, mengenal dari telur hingga menjadi kupu-kupu. Nah, itu pun penting sekali bagaimana diterapkan dalam kehidupan anak. Kemudian juga kita mengunjungi tempat satwa di lembah hijau, supaya anak-anak mengenal berbagai macam satwa yang ada di Indonesia. Kita kenalkan dan bagaimana kehidupannya, bagaimana peliharaannya, agar mereka pun mencintai satwa tersebut. Hal lain juga kita belajar bagaimana menanam tadi. Kita kunjung di pertanian, bagaimana anak belajar diajari bagaimana menanam kangkung, bagaimana menanam sawi, bagaimana menanam sayuran yang lain. Supaya anak-anak pun menghargai jerih payah para petani, jerih payah orang-orang yang berkarya melalui makanan pokok tersebut. Kegiatan lain adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yaitu untuk menanamkan bagaimana dia menggali potensi-potensi yang ada pada diri anak, sehingga anak berkembang secara maksimal. Selain itu juga bagaimana dia mengenal jati diri, bahwa dia memiliki talenta atau bakat yang dimilikinya. Misalnya kami mengadakan ada kegiatan olahraga, ada voli, ada futsal, ada taekwondo. Nah, di situ mereka boleh memilih bakat mana milih. Ternyata mereka juga telah memilih, ada milih voli, milih futsal maupun milih taekwondo. Bahkan mereka mulai prestasi yang gemilang, bisa menjuarai turnamen-turnamen tingkat kota Bandar Lampung, misalnya futsal maupun voli. Bahkan taekwondo menjuarai sampai tingkat nasional. Berarti anak-anak punya potensi di dalam dirinya. Selain itu juga ada kegiatan kami, ada bahasa Inggris, yang sering juga ada English Club. Kemudian juga ada kegiatan menari, kegiatan puisi, kegiatan seni musik dan seni vokal. Agar ini juga kami mencoba mengubah mindset lagi, kita mengadakan ekstrakurikuler yaitu drum band. Drum band ternyata diminati oleh anak-anak. Ternyata anak-anak pun memiliki kualitas yang bagus, potensi yang bagus untuk kegiatan seni. Setelah kami kelas 5 dan 6 merupakan ekstrakurikuler wajib, maka semua ikut. Ternyata setelah kita berjalan kurang lebih 6 bulan, kita pun dapat meraih prestasi untuk lomba drum band tingkat kota Bandar Lampung, bahkan sampai tingkat Sumatera bagian selatan. Itulah kegiatan yang sangat membanggakan sekolah kami, yang bisa menggali potensi dan menggali bakat maupun minatnya. Selain itu, kita juga perlu mengadakan pembinaan karakter.
Bina karakter kita melalui bina iman anak. Setiap hari Jumat kami mengadakan bina iman anak sesuai dengan iman dan kepercayaan masing-masing. Yang Katolik dibina oleh guru agama Katolik, yang Kristen demikian juga, yang Hindu, Buddha, yang beragama Islam kita bina juga melalui guru agama Islam. Kita hantar untuk ibadat berjemaat di masjid. Kita juga masih ada kegiatan bina karakter, yaitu kita mengadakan bina karakter di Pringsewu. Anak-anak dibina bagaimana mengenal pribadinya, mengenal dirinya, dan bagaimana mereka mengenal juga orang lain dan lingkungan. Nah, itulah bagaimana kami sekolah SD 2 menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam visi dan misi kita, yang sering kita singkat biasanya AK3P. Dengan penerapan misi dan misi, bagaimana anak kita berkembang dengan baik. Mungkin Bapak Ibu, orang tua, wali murid sudah tahu hasilnya anak kita. Sekolah kita ternyata, sekolah kita juga unggul dari segala bidang kehidupan. Itulah yang dapat kita berikan kepada masyarakat, khususnya di Kota Bandar Lampung. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita pun tetap mengadakan pembelajaran melalui pembelajaran luar jaringan atau daring maupun dalam jaringan daring. Semua pun dapat berjalan dengan baik, biarpun banyak kendalanya, tapi karena semangat belajar yang tinggi dari orang tua maupun anak-anak sekalian dan guru-guru, maka hari ini terlaksana. Setahun sudah, di tahun ajaran 2019-2020 telah berakhir dengan berbagai macam tahapan-tahapan sampai di masa COVID-19 ini. Hingga hari ini anak-anak dapat melihat hasil kerjanya, hasil rapotnya sebagai acuan, motivasi, dan refleksi bagi anak-anak kita, dan juga memberikan kebanggaan atas hasil kerjanya. Pesan dari Bapak di masa COVID-19 ini, yang pertama, jaga kesehatan dengan cuci tangan setiap hari secara benar. Gunakan minimal 6 langkah bagaimana kalian mencuci tangan dengan benar, dan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, jika keluar rumah harus selalu memakai masker dengan standar yang benar. Yang ketiga, kalian juga perlu makan makanan yang bergizi, yang mengandung berbagai macam vitamin yang dapat memberikan kekuatan daya tahan tubuh, sehingga kalian yaitu tidak mudah terjangkit penyakit atau virus COVID-19. Ada hal yang penting lagi adalah jangan lupa kalian harus selalu berdoa. Berdoa untuk pribadi maupun mendoakan orang tua dan orang lain yang membutuhkan doa. Itu sangat penting. Itu pesan Bapak di akhir tahun ajaran 2019-2020. Mudah-mudahan apa yang baru saja Pak Indro sampaikan dapat berguna dan bermakna bagi kita semua dalam membangun kebersamaan di SD Cyber 2 Bandar Lampung. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk terus belajar dan beribadah. Semoga kita semua
selalu dilimpahi rahmat oleh Tuhan, dan kita dapat berjumpa lagi pada tahun ajaran 2020-2021. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Amin.